Shalom, shalom Elohim. Saya menyapa ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia saat ini, yaitu shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapak Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat dan salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, Raja di atas segala raja, Alfa dan Omega, ialah Roh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang memakai tubuh atau casing Pak Aditya Nugrahanto di akhir zaman ini. Salam hormat, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan shalom Elohim juga kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yaitu mempelainya yang cantik, elok, mempesona dan terekselen di hati Bapa Yahweh yang memakai tubuh atau casing Ibu Fei Hamdani. Shalom, shalom Elohim. Salam kasih, salam cinta, dan salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada saudara-saudariku sekalian, dimanapun saat ini berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baik saudara-saudariku, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 1-10. Demikian firman-Nya. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berperang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudariku, firman hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Allah memakai seekor binatang atau seekor ikan untuk menegur Yunus pada saat itu. Kisah Yunus bukanlah hal yang suatu yang baru lagi bagi kita. Saya yakin saudara-saudariku sudah tahu bagaimana kisah Yunus diceritakan di dalam firman atau di dalam Alkitab, bahwa Yunus diperintahkan oleh Tuhan Allah pergi ke kota Niniwe, namun mengeraskan hati dengan pergi berpaling atau melarikan diri ke kota Tarsis. Namun ketika Yunus berusaha untuk melarikan diri ke kota Tarsis, yang terjadi adalah dia dicampakkan ke dalam lautan dan dimakan oleh seekor ikan. Seekor ikan di sini digambarkan bagaimana dipakai Tuhan untuk menegur Yunus pada saat itu. Namun apakah saat itu Yunus mengeraskan hati? Saat dia dipakai atau saat seekor ikan dipakai untuk menegurnya, dia tidak mengeraskan hatinya. Malah di sini dikatakan Yunus menaikkan doa ucapan syukur. Dia mengucap syukur atas teguran itu. Dia merendahkan hatinya
merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengintrospeksi dirinya, karena menyadari sikapnya, menyadari kesalahannya, menyadari kelemahannya. Dia tidak membela diri, dia malah menghampiri Tuhan di dalam doanya, berharap dan berseru kepada Tuhan, menyesali setiap apa yang dia perbuat, yaitu dengan kekerasan hatinya, dengan menentang Tuhan. Ingat saudara-saudariku, dia tidak berusaha membela diri atau menampik, tetapi dia berusaha merendahkan hatinya, datang menghadap kepada Tuhan di dalam perut ikan itu. Sekalipun seekor binatang dipakai untuk menegurnya saat itu. Saudara-saudariku, kisah Yunus ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan dapat menegur siapapun melalui apapun. Mungkin kita tanpa sadari, kita sering ditegur, karakter hidup kita ditegur, sifat kita ditegur melalui orang-orang di sekeliling kita, melalui orang-orang terdekat kita, mungkin melalui teman kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, hamba Tuhan, bahkan melalui firman yaitu berbicara Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebab firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan siapapun dapat Tuhan pakai untuk menegur kita, dan teguran itu merupakan bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita, bahwa Tuhan masih sungguh sangat menyayangi kita. Dia masih menantikan pertobatan kita. Dia masih menantikan, menunggu kerendahan hati kita datang menghadap kepadanya, mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui tindakan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Dan bersyukurlah jikalau kita masih ditegur dari orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang sekeliling kita. Bagaimana jikalau kita ditegur melalui binatang, seekor binatang seperti Yunus? Atau bagaimana mungkin jikalau kita ditegur melalui sebuah batu, sebiji batu, sehelai daun, atau melalui pohon? Itu pasti sangat menyakitkan dan sangat memalukan, saudara-saudariku. Mari kita belajar dari pengalaman hidup Yunus yang tidak mengeraskan hatinya, namun merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia ditegur melalui seekor ikan. Mari saudara-saudariku, mungkin saat ini kita ditegur melalui orang sekeliling kita. Asalkan itu memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari jangan menampik, mari jangan melakukan pembelaan diri, mari jangan menolak. Tidak usah melakukan pembelaan diri dengan mencari pembelaan dari orang-orang di sekeliling kita, dengan cara menceritakan kebenaran kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka nyata. Dia mengenal kedalaman isi hati kita dan karakter kita sepenuhnya. Ingat saudara-saudariku, kita bukan seperti amuba yang perlu membela diri untuk berkembang biak. Tetapi yang Tuhan perlukan dan yang mau lihat daripada kita adalah kerendahan hati kita, introspeksi diri, supaya menjadikan iman dan roh kita semakin berkembang dan semakin excellent. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Shalom Elohim.